Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, Wasis Pratama dalam Info Jatim edisi 12 September 2025. Kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, Hari Radio ke-80 Kadiskominfo Jatim ajak RRI Surabaya jadi pencernih informasi. Wagub Emil Elistianto Dardak hadiri pelantikan PWDMI Jawa Timur, dan dari studio Diskominfo Jatim inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awali informasi pertama, Sobat Jatim, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menghadiri pelantikan pengurus Dewan Masjid Indonesia Jawa Timur masa khidmat 2025-2030, sekaligus peringatan Maulid Nabi 1447 Hijriah tahun 2025, serta launching Kitab Nasohih Al-Jailani dan Nahrul Qadriyah karya Syekh Profesor Dr. Muhammad Fadil Al-Jailani di Gedung Islamic Center Jawa Timur Sabtu 6 September 2025. Kita simak informasinya. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menghadiri pelantikan pengurus wilayah Dewan Masjid Indonesia PWDMI Jawa Timur masa khidmat 2025-2030, sekaligus peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah 2025 Masehi, serta launching Kitab Nasyai Al-Jailani dan Nahrul Qadriyah karya Syekh Profesor Dr. Muhammad Fadil Al-Jailani di Islamic Center Surabaya pada Sabtu 6 September 2025. Wagub Emil menyampaikan rasa syukur bahwa PWDMI Jawa Timur telah dikukuhkan dan menyampaikan selamat bertugas. Sedangkan peluncuran kitab dari Syekh Profesor Dr. Muhammad Fadil Al-Jailani, Emil menyampaikan semoga tentunya menjadi sebuah karya tulis yang inspiratif. Dalam kegiatan ini juga dilakukan secara simbolis penyerahan uang kehormatan kepada 35 masjid senilai 31 miliar 250 juta rupiah untuk 12.500 imam masjid di seluruh Jawa Timur. Sementara kegiatan launching kitab karya Syekh Profesor Dr. Muhammad Fadil Al-Jailani ditandai penyerahan 2 kitab kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang hadir setelah dari Bawean, dan kepada perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur Ibrahim. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sementara itu, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah tahun 2025 yang dirangkai dengan haul ke-11 almarhum Dr. Insinyur Indar Parawansa berlangsung penuh khidmat di kediaman Gubernur Khofifah Sabtu 6 September 2025. Acara tersebut menghadirkan ulama internasional Syekh Profesor Dr. Muhammad Fadil Al-Jailani Al-Hasani. Berikut kita simak informasinya. Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW 1447 Hijriah 2025 Masehi yang dirangkai dengan haul ke-11 almarhum Indar Parawansa berlangsung penuh kehikmatan pada Sabtu 6 September 2025 di kediaman pribadi Gubernur Jatim di Surabaya. Acara yang menghadirkan ulama internasional Syekh Profesor Dr. Muhammad Fadil Al-Jailani Al-Hasani ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak, keluarga besar, serta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD Pemprov Jatim. Rangkaian kegiatan diawali dengan pembacaan surat Yasin dan zikir tahlil yang dipimpin Imam Besar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Kiai Haji Abdul Hamid Abdullah. Syekh Profesor Dr. Muhammad Fadil Al-Jailani Al-Hasani dalam tausiahnya menekankan bahwa memperingati Maulid Nabi merupakan bentuk memuji Rasulullah SAW. Memuji Rasulullah adalah wujud cinta umat muslim, sebagaimana Allah dan malaikat pun telah memujinya. Peringatan Maulid Nabi dan haul ke-11 almarhum Indar Parawansa ini tidak hanya menjadi ajang mengenang keteladanan, tetapi juga mempererat silaturahmi, menemukan kecintaan kepada Rasulullah SAW, serta menghidupkan semangat kebaikan di tengah masyarakat. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Sobat Jatim. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar apel pagi bersama Gubernur Khofifah di halaman kantor Gubernur Senin 8 Agustus 2025. Dalam kesempatan itu, Pemprov juga memberikan bantuan kepada 3 pegawai yang menjadi korban kerusuhan.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar apel pagi bersama Gubernur Khofifah Indar Parawansa di halaman kantor Gubernur Jatim pada Senin, 8 September 2025. Kegiatan ini dihadiri jajaran pimpinan Pemprov, mulai dari sekretaris daerah, para asisten, kepala perangkat daerah, hingga pejabat eselon 3 di wilayah Surabaya Raya. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa sejak hari ini, seluruh institusi di lingkungan Pemprov Jatim kembali menjalankan kerja penuh waktu. Khofifah juga menyampaikan, penyesuaian terkait tambahan penghasilan pegawai atau TPP masih terus dilakukan bersama tim anggaran pemerintah daerah atau PAPD. Ia menegaskan, pentingnya menjaga kesetaraan penerimaan pegawai sekaligus memastikan kinerja berjalan optimal. Kabar baik juga diberikan untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Mulai Februari 2026, mereka akan menerima TPP sebesar 50% dari kelas jabatan. Selain itu, dalam apel pagi tersebut, Pemprov Jatim juga memberikan bantuan kepada 3 pegawai yang menjadi korban kerusuhan, yakni Erwin Sugiarto, staf Biro Administrasi Pimpinan, Doni dan Wahyu, staf Biro Umum. Apel ditutup dengan ajakan Gubernur Khofifah agar seluruh jajaran Pemprov Jatim bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga kesabaran, dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Ya Sobat Jatim, Kepala Dinas Kominfo mewakili Gubernur Jawa Timur menghadiri HUT ketiga Mediaketik.com di Kota Malang 9 September 2025. Kadis Syarlita menyampaikan pesan Gubernur bahwa pentingnya peran media sebagai penjernih informasi di era digital. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Syarlita Ratnadewi Agustin, menghadiri HUT ketiga Ketik.com. Mewakili Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang berlangsung di Geraha Ketik, Jalan Halim Perdana Kusuma, Kota Malang, Selasa 9 September 2025. Syarlita menyampaikan selamat dan sukses atas HUT ketiga Ketik.com, serta menyampaikan pesan Gubernur Khofifah bahwa di tengah situasi informasi yang kompleks saat ini, media seperti Ketik.com diharapkan mampu menjadi penjernih informasi, bijak menghadapi era digital, menyajikan fakta yang berimbang, dan menjadi referensi masyarakat dalam memperoleh informasi yang sehat. Dalam sambutannya, Syarlita juga menyampaikan apresiasi atas kiprah Ketik.com yang terus tumbuh dan berinovasi. Syarlita menyoroti makna simbolik dari tanggal lahir media tersebut, yakni 9 September sebagai angka yang istimewa dan penuh harapan. CEO Ketik.com Ki Agus Firdaus turut menyampaikan makna angka 9 sebagai simbol keberuntungan. Perayaan HUT ketiga Ketik.com mengusung tema kolaborasi, inovasi, dan aksi dengan target untuk menembus level nasional dalam 2 tahun ke depan. Rangkaian kegiatan meliputi pemotongan tumpeng, peluncuran buku, peresmian apotik sumber urip milik Ketik.com, dan peluncuran koperasi Kelurahan Merah Putih Cemoro Kandang. Dari Kota Malang, tim Info Jatim melaporkan. Sementara itu, Kadis Kominfo Jatim berkesempatan juga menghadiri acara peringatan Hari Radio ke-80 di stasiun LPP RRI Surabaya, Kamis 11 September 2025. Pada kesempatan tersebut, beliau mengajak RRI untuk terus menjadi media pencernih informasi di era digitalisasi. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Syarlita Ratnadewi Agustin, berkesempatan menghadiri acara peringatan Hari Radio ke-80 di Stasiun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPRI Surabaya pada Kamis 11 September 2025. Pada momen itu, Syarlita mengajak RRI agar menjadi penjernih informasi. Tema peringatan Hari Radio ke-80 kali ini ialah memperkuat peran RRI mendukung tujuan negara bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Sebagai simbolis peringatan, acara ditandai dengan penyulutan obor api Tri Prasetya RRI oleh Kepala LPP RRI Surabaya, Unggul Supriyadi,
yang secara daring dan serentak juga dilakukan di seluruh RRI di Indonesia. Dalam sambutannya, Kadis Kominfo Jatim Serlita mengucapkan selamat dan sukses untuk keluarga besar RRI, khususnya RRI Surabaya di usianya yang ke-80 tahun ini. Serlita mengapresiasi RRI Surabaya yang melakukan konvergensi siaran di era digital dan mengajak untuk menjadi penjernih informasi. Sementara itu, Kepala LPP RRI Surabaya Unggul Supriyadi mengatakan, di hari radio ke-80 tahun ini, RRI harus terus merefleksi diri dan beradaptasi dengan perkembangan zaman, khususnya digitalisasi dan AI, sehingga kehadiran RRI Surabaya di tengah masyarakat dapat selalu dirasakan. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Ya Sobat Jatim, demikian beragam Info Jatim edisi kali ini. Saya Wasis Pratama, pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Jawa Timur, Gerbang Baru Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.